Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di dalam channel Sidang TV ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, baik jasmani ataupun rohani, selalu memberikan keberkahan hidup, selalu memberikan kemudahan dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita jalani selama kehidupan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Dan semoga yang mempunyai hutang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan untuk melunasinya. Semoga terlunasi semua hutang-hutangnya. Ikhwani fillah, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di dalam kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya ada kemanfaatan membaca zikir setelah sholat tahajud. Zikir adalah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan terutama setelah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Berzikir akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Beberapa di antara manfaat yang akan diperoleh seseorang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir dapat menjauhkan seseorang dari berbagai keburukan dan bisa mendekatkan pada hal-hal yang baik. Dengan lisan yang rutin berzikir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga orang tersebut dari hal-hal buruk. Apabila seseorang ingin mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka berzikirlah. Sebab dengan berzikir seseorang akan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri dari perlindungannya. Hal ini juga dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengucapkan zikir ini sore hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan mendapat bahaya racun di malam tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kalau berzikir bisa membuat seseorang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir akan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat pada kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingat kematian yang bisa datang kapan saja. Zikir pun merupakan salah satu amalan yang amat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dapat dilihat dalam hadis berikut. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu, yakni Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak. Para sahabat yang hadir berkata, wahai Rasulullah, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, memberikan ketenangan hati. Yang ketiga, memberikan ketenangan hati dan pikiran. Berzikir adalah amalan setelah sholat tahajud yang dapat mendatangkan ketenangan hati dan pikiran. Salah satu keutamaan dari mendirikannya sholat tahajud pun adalah untuk mendamaikan hati dan pikir yang gundah atau risau.
Oleh sebabnya siapapun yang merasa ingin lebih tenang dan tentram hatinya, ada baiknya untuk mulai mencoba istiqamah, menegakkan kembali solat wajib dan menambahnya dengan solat sunnah seperti solat tahajud. Tak lupa juga untuk membaca zikir setelah solat tahajud, sebagaimana zikir dapat mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati pun menjadi tenang. Ini dituliskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yakni surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berisi, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Yang keempat, menghapus dosa. Orang-orang yang lisannya selalu digunakan untuk berzikir, menyebut asma Allah, memuji Allah dan mengingat Allah, maka akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah juga akan menjamin keselamatan bagi orang tersebut. Selain itu, Allah juga akan menjauhkannya dari siksa yang keji. Ini disampaikan dalam sebuah hadis saat Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, anak Adam tidak pernah melakukan perbuatan yang membawa jaminan keselamatan kepadanya dari hukum Allah lebih dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahih Al-Jami. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Umat muslim mana yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Surga merupakan tujuan akhir yang dinantikan oleh seluruh umat muslim hidup di dunia. Yang hidup di dunia, orang-orang yang berzikir setiap hari, maka surga adalah tempat terbaik baginya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seseorang yang meninggal di sore hari ketika mengucap zikir di pagi hari, maka ia akan ditempatkan di surga. Demikian pula saat seseorang yang meninggal di waktu subuh, sementara waktu malamnya digunakan untuk berzikir. Ini tertuang di dalam hadis berikut, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebabnya ketika melaksanakan solat sunnah tahajud di malam hari, jangan lupa untuk menutupnya dengan membaca bacaan zikir setelah solat tahajud. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di pagi harinya, insyaallah surga akan menanti. Yang keenam, amalan favorit Rasulullah. Penasaran dengan amalan apa yang paling disukai oleh Rasulullah SAW? Zikir adalah jawabannya. Lisan Rasulullah SAW selalu digunakan untuk berzikir dan mengingat Allah sepanjang hari dan sepanjang waktu. Salah satu alasannya adalah zikir dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa berzikir dan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai umat muslim yang juga merupakan umat Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya kita meneladani apa yang diajarkan oleh beliau. Yang ketujuh, membersihkan hati. Hati dan pikiran manusia kerap tercemar apabila hanya memikirkan kehidupan duniawi saja. Berbeda dengan orang-orang yang hari-harinya dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dapat membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal yang kotor dan buruk. Seperti Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang-orang yang rajin berzikir dari berbagai keburukan. Zikir pun dapat membersihkan dan mensucikan hati. Alasannya tentu saja karena setiap kalimat yang diucapkan untuk berzikir memiliki arti yang baik. Orang-orang yang rutin berzikir tidak akan ingat untuk berucap buruk. Berzikir yang merupakan ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja akan membuat hati menjadi lebih bersih
dan tidak sempat untuk dicemari oleh keburukan-keburukan yang dipengaruhi oleh jin maupun setan. Melaksanakan sholat tahajud dan membaca zikir setelah sholat tahajud yang merupakan bagian dari amalan setelah sholat tahajud dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan ketenangan hati dan masih banyak keberkahan lainnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah untuk mengamalkan zikir-zikir tersebut agar kita mendapatkan manfaat-manfaat membaca zikir setelah tahajud. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.